Kami terima berkat, kami terima janji-Mu Tuhan, kami terima firman-Mu dalam hati kami.
percaya bahwa firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu yang menuntun kehidupan kami, untuk kami sebagai anak-anak mengalami kemenangan demi kemenangan, kelimpahan demi kelimpahan. Bahkan Tuhan membawa kami ke kemuliaan demi kemuliaan, untuk menikmati segala berkat yang hidupku dipenuhi oleh kuasa. Terima kasih Tuhan, Kau yang sudah mati dan bangkit. Kau menyatakan bahwa Kau adalah Allah yang hidup. Kau akan naik ke surga. Kau sudah naik ke surga, jadi akan kekal dari kami percaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahkan kasih karunia dan anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kami. Ada pengharapan yang pasti di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap diberkati. Urapi setiap kami Tuhan. Urapi hamba dengan kuat kuasa. Dan hamba-Mu yang sampaikan ada isi hati Tuhan bagi setiap kami pada pagi hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami memutar syukur. Katakan amin. Tuhan silakan duduk. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Terima kasih. Semangat pada pagi hari ini. Melihat sebuah kita semangat di dalam Tuhan. Untuk memuji dan meninggikan Tuhan. Amin. Saya boleh merasakan Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan bekerja di dalam setiap kita, untuk Tuhan memberkati setiap kita. Saya percaya orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dia akan melimpah di dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Kita siap terima firman Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Amin. Firman Tuhan itu yang menuntun kehidupan kita. Haleluya. Tinggal kita percaya bagi perkataan Yesus. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tadi pujian tadi yang mengatakan bahwa aku percaya bahwa Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Siapa yang percaya? Ya. Saudara percaya bahwa itu firman Tuhan? Amin. Amin. Dan tinggal percaya. Sepertinya percaya itu sangat mudah, ya. Tetapi firman Tuhan kita, jika kau percaya akan firman perkataan Tuhan sendiri yang berkuasa. Amin. Yuk saya akan langsung masuk saja dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Setiap perkataan Tuhan itu berkuasa. Siapa yang percaya? Amin. Saudara akan diberi. Saudara akan membuka di dalam Alkitab saudara, di dalam Yohanes. Yohanes pasal yang ke-20. Saya ingin merenungkan bersama-sama. Saya suka dengan peristiwa ini. Yohanes 20 ayat yang mulai ayat yang kedua. Yohanes pasal 20 mulai ayat yang ke-15 dan 15. Yuk. Yohanes 20 ayat 15 dan 16. Kemarin saya pernah menyampaikan firman, tetapi ini kita
1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Amin. Yuk silakan duduk. Bapak Ibu, ini perkataan Yesus ketika Yesus dia bangkit. Ya, saya sudah pernah menyampaikan firman ini, tetapi akan saya ulang sekali lagi. Ya, bahwa kata-kata Yesus itu membawa dampak yang luar biasa karena perkataan Yesus itu berkuasa. Ia akan berkuasa atas saudara dan saya. Ya, kita akan merenungkan. Ya, kata Yesus kepada Maria. Dikatakan kata Yesus kepada Maria. Waktu itu Maria sedang ada di kubur Yesus. Maria menangis karena melihat kubur itu telah terbuka dan tidak dijumpai mayat Yesus. Maria menangis. Ya. Maria menangis. Bapak Ibu, kalau kita membaca atau kalau kita merenungkan tentang Maria atau seorang wanita, ya, ini kita mengaplikasikan dalam hidup ini wanita, dan ini wanita, ya, yaitu saudara dan saya sebagai mempelainya Kristus. Nah, itu bicara kalau ditulis di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, ya, ketika Yesus bangkit, Yesus menjumpai kepada Maria karena Maria yang pertama kali ia datang kepada kubur Yesus dan ingin melihat Yesus. Kalau dikatakan itu gereja Tuhan, ya, itu saudara dan saya. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita menjadi orang percaya, kita menjadi murid-murid Yesus. Dan kita mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Ketika Yesus mati, ada di situ. Ya, melihat sendiri dengan mata bahwa Yesus ketika dicambuk, dihina, dipakai mahkota, jalan menuju ke salib. Itu ada di situ. Ya, wanita-wanita ini bicara tentang gambaran saudara dan saya sebagai mempelai Kristus. Dan dia menangis karena apa? Karena dia ketika gereja Tuhan atau saudara dan saya, setiap pribadi ketika ia datang kepada Tuhan dan ia merindukan sesuatu untuk diterima, untuk melihat perkara yang besar, ada satu tangisan, ya, ada air mata. Ya. Coba kita bisa praktekkan dalam kehidupan kita. Ketika kita rindu sungguh-sungguh pada Tuhan. Ketika kita berdoa, menyerahkan kehidupan kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Terkadang kita itu memuji, menyembah Tuhan itu bisa menangis. Ya, betul ya? Pernah ngalami demikian? Atau melihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Yang mungkin menjadi doa kita. Lalu kita melihat satu perkara yang besar dan dahsyat. Kita pun bisa menangis. Karena melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Bagaimana kebesaran Tuhan itu mengasihi gerejanya. Atau mengasihi saudara dan saya.
sebagai mempelai Kristus yang dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, ketika Yesus nanti kita akan peringati kenaikannya, Dia menyediakan tempat bagi saudara. Ya, Yesus itu bekerja di sana. Ya, Dia berdoa, Dia menyediakan tempat buat gerejanya, buat umat Tuhan. Kalau digambarkan lagi, ketika gerejanya tidak mengalami satu tangisan, satu kerinduan kepada Tuhan, tidak ada air mata, Pak, itu air mata sukacita, tetapi Maria ini air mata kesedihan. Kalau gereja Tuhan, di dalam ibadah mungkin, di dalam doa, di dalam menyembah Tuhan, kita tidak bisa merasakan akan kebesaran Tuhan. Tidak ada kuasa kebangkitan Tuhan bekerja di dalam setiap kita. Artinya apa, saudara? Saudara sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ya, Maria ini, wanita ini datang dan sungguh-sungguh merindukan. Dan apa yang dilihat tidak ada, apa yang diharapkan itu tidak ada. Maria itu menangis. Tetapi ada suara. Tadi kita baca ya, ada suara yang berkata, Maria. Nah, Maria menunjukkan kepada sebuah nama. Itu artinya Yesus itu melihat setiap pribadi lepas pribadi. Ya, saudara kalau dipanggil nama, saya panggil Ibu Lina. Saudara tahu Ibu Lina ada di sini? Siapa yang tidak tahu Ibu Lina? Ya, saya perkenalkan ya, Ibu Lina bangkit berdiri. Siapa Ibu Lina? Ya. Ya, kalau saya menunjukkan sebuah nama yang saya panggil, itu artinya saya sedang ada pribadi dengan Ibu Lina. Saudara baru tahu ya, yang di sana bilang, oh baru tahu. Ya, taunya Ibu Susianto. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus dia bangkit, dia melihat yang pertama, dia melihat Maria yang menangis. Perkataan Yesus, kenapa engkau menangis? Ya, saya bertanya, ada kuasa Tuhan bekerja ketika dia berbicara kepada seorang wanita atau berkata kepada saudara dan saya, berkata kepada gerejanya, saudara dan saya sebagai mempelai wanitanya Kristus. Kenapa? Ada satu perhatian kepada gerejanya. Ya, saya percaya gereja di tempat ini akan terus bertumbuh. Amin. Ya, ketika saudara mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ketika saudara sungguh-sungguh mencari Tuhan, ketika saudara melayani sungguh-sungguh, ketika saudara merindukan, ingin melihat Yesus, ingin berjumpa dengan Yesus, saya percaya perkara yang ajaib itu Tuhan nyatakan. Tapi yang penting dalam hidup kita ada kerinduan. Yang pertama itu yang dikatakan oleh Yesus. Yesus memulihkan Maria yang di dalam kesedihannya. Dan yang kedua, dipanggilnya nama. Ya, Yesus memanggil, berkata, Maria. Maria berpaling. Ya, berpaling kepada Yesus. Dalam bahasa Ibrani, dia berkata Rabun, artinya guru. Saudara, saya ulang ya, saya tadi panggil sebuah nama. Itu artinya Yesus itu fokus kepada pribadi lepas pribadi. Sebagai mempelainya Kristus, yaitu saudara dan saya. Ya, Yesus berfokus kepada gerejanya.
yang sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan, Tuhan menghargai. Saudara kalau dipanggil nama, saudara rasanya gimana saudara? Senang ya? Dipanggil Bapak di sorga, nama saudara. Siapa yang rindu dipanggil Tuhan, nama saudara? Ya. Loh, Tuhan tuh panggil ketika engkau sedang apa saudara? Dipanggil, bukan artinya, saudara nggak mau duluan artinya ya, nggak mau ke surga dulu, gitu ya. Tuhan tuh selalu panggil saudara loh, setiap hari kalau saudara mau berlutut, Tuhan Yesus, gitu ya. Tuhan Yesus panggil, ya. Tuhan Yesus tuh sebutkan, saudara nggak dengar, tapi saudara tahu bahwa Yesus ada. Dia memanggil saudara. Ya, jangan takut dipanggil Tuhan. Amin. Amin. Ya. Maria ini berpaling lalu berkata apa? Rabuni, guru. Saya tahu. Bagus ya. Saudara dipanggil Tuhan bukan berarti saudara langsung disuruh ke surga. Enggak saudara. Kalau Tuhan mau panggil saudara, apa yang kau kerjakan dulu ya. Minta, yuk kita mau kerja dulu. Baru kita siap dipanggil. Amin. Kalau saudara belum kerja apa-apa, saudara jangan minta, Tuhan saya tak kerja dulu. Ya kerja sungguh-sungguh. Kalau saudara tidak mau bekerja bagi Tuhan, melayani Tuhan dengan apapun, Tuhan tuh luar biasa loh. Tuhan tuh menulis setiap kehidupan pribadi lepas pribadinya. Tuhan itu menulis setiap mempelainya Kristus, mempelai wanita-wanita, mempelai Kristus. Tuhan tuh menulis seluruh kehidupanmu. Ketika Yesus berbicara Maria, itu satu sebutan. Yesus sangat memperhatikan pribadi lepas pribadi. Saudara merasa tidak diperhatikan Tuhan? Merasa tidak diperhatikan Tuhan? Amin ya. Pasti yang pada pagi hari ini ngerasa ya, Tuhan itu perhatikan saudara. Sehingga saudara ada di tempat ini. Kalau saudara enggak merasa diperhatikan, saudara saat ini sedang tidur mungkin. Saudara sedang melayang di mana-mana. Ya karena ngerasa aku enggak diperhatikan Tuhan. Sehingga saudara enggak ada di tempat ini. Tapi saudara ada di tempat ini. Saudara sedang diperhatikan Tuhan. Dipanggil satu pribadi lepas pribadi. Ya, seperti Tuhan panggil Maria. Tuhan panggil Yo sadar ya. Oh ya, aku mau melayani Tuhan. Aku mau bangun pagi. Aku mau siapkan hidupku untuk melayani Tuhan. Besok lagi dipanggil. Misalnya gitu ya. Oh ya Tuhan, aku siap untuk datang doa. Aku siap Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau Tuhan panggil itu punya tujuan. Saudara mau jawab apa? Kalau Maria ini jawab, guru, Rabuni, artinya guru. Dia mengenal pribadi yang memanggilnya. Ketika mendengar namanya dipanggil. Ya saudara, mau menyelami, mau merenungkan ini. Satu hubungan yang erat. Kalau saudara dipanggil, saudara tidak jawab apa-apa. Mungkin karena saudara tidak dengarkan. Ya, sehingga cuek. Tetapi pagi ini kita mau merenungkan sedikit. Tuhan panggil Maria. Karena Tuhan fokus kepada saudara. Dan saudara jawab. Ya, kalau Maria tidak mengenal Yesus. Seperti tadi ya. Ayat yang sebelumnya. Dikira Tuhan penunggu. Ya. Tetapi ketika namanya disebut. Dia baru ngeh. Ya, baru sadar.
itu suara Tuhan. Pasti akan jawab. Amin. Ini satu hal yang perlu kita renungkan dalam hidup. Melalui awal-awal kehidupan kita mengenal Tuhan. Dan terus itu harus bertumbuh. Terus tanamkan panggilan Tuhan bagi saudara. Saudara jawab. Ya, jawaban yang indah. Katakan, Rabuni, Guru, aku mengenal Sang Guru. Amin. Ada dua perkataan yang membawa kuasa kepada setiap kita. Ayo kita lanjutkan. Ya. Ayat yang ke-17. Yuk, di dalam Yohanes pasal yang 20 ayat yang ke-17. Yuk baca ya. 1, 2, 3. Kata Yesus kepadanya, janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan kepada Allahku dan Allahmu. Saudara disuruh apa? Pergi kepada saudara-saudaranya. Katakan kepada mereka. Itu perintah dan perkataan Tuhan yang membawa kuasa. Karena Tuhan sudah menampakkan diri. Artinya apa? Saudara menjadi saksinya Tuhan untuk disaksikan kepada orang-orang lain. Kalau saudara pergi ibadah, kalau saudara pulang lihat anak-anakmu misalnya, makan. Anakmu kau pulang, anak-anak nggak ada di rumah, lagi dolan. Nah, ayo pulang-pulang makan. Atau nak ke sekolah minggu. Ayo nak engkau ibadah. Gimana? Kok sukacita? Ya, rupanya ada berkat di dalam ibadah. Kalau dalam ibadah tidak ada berkat, bisa dipertanyakan. Betul? Ada apa? Karena hati ini yang berbicara. Kalau engkau tidak siap, engkau tidak akan dapat apa-apa. Ya, amin. Amin. Ya, kalau kita lewat bank ya, saya pernah itu sering ya. Saya kalau jalan di alun-alun, saya lihat itu bank Jateng. Ya, di sana tuh ada mobil dibungkus pita besar, ya, pita besar. Itu buat semua loh. Ya, buat semua, tapi saya batin ini enggak buat saya karena saya nabung ya enggak. Ya, enggak. Jadi enggak, jangan kepengin ya. Kayak saya tuh gitu ya. Jangan kepengin itu. Kamu nabung nanti masih diundi. Ya, itu bukan buat kamu. Bicara gitu ya. Saya berjalan, ada bapak, ada ibu. Mengu ya. Bapaknya bilang, apa bu? Mobil jadi mobilmu. Ya, rasa didelok terus nanti ndak kepengin. Engkau bisa beli cicil, bapakmu sing setengah mati. Nah, gitu ya. Ini ngomong-ngomong nih, saya jalan bareng. Bapak Ibu, saya pun berkata dalam hati, ini bukan mobilmu. Kecuali kalau saya nabung ya, saya mengharapkan mungkin saya doa ya. Kalau tidak nabung ya jangan berharap. Kalau nabung hanya satu, yang ikut jutaan. Saudara masih diundi. Ya, pergilah jadi saksi. Engkau saksikan apa yang engkau lihat perbuatan Tuhan bagi saudara dan saya. Saya percaya saudara punya banyak kesaksian yang luar biasa. Engkau bisa menguatkan. Kata itu perkataan Yesus.
Dan yang luar biasa dikatakan, katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu. Menunjukkan apa? Bahwa engkau itu adalah anakku karena aku pergi kepada Bapa dan ia juga Bapakmu. Luar biasa ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ia kembali kepada Bapa yang di surga. Dan Yesus juga katakan, ia juga Bapak kita. Haleluya. Kalau seorang tua ketika ia berbicara kepada anak-anaknya. Ini anaknya lebih dari satu. Ya, anak satu ya. Aku bapakmu, aku ibumu, aku bapak. Kamu anakku. Saudara pasti bangga ya. Saudara pasti bangga, aku punya bapak yang baik. Makanya jadi bapak sing baik buat anak-anak. Ya, jadi orang tua yang baik, anak-anakmu akan bangga. Yang ketiga, pergilah. Artinya kita sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Karena apa? Tuhan berkata, aku akan kembali ke Bapakku, katakan. Ya. Dan dia itu juga Bapak. Karena engkau sudah dipilih oleh Tuhan. Engkau sudah ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan. Haleluya. Lalu ayat yang ke-19. Yuk, ayat yang ke-19. Yuk kita baca ya, 1, 2, 3. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di situ, tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Itu perkataan itu luar biasa. Saudara, saya pernah berkhotbah ini ya, kemarin-kemarin ya. Dimulailah dengan apa? Damai setiap hari. Karena ketika kita dalam segala kehidupan kita, ketika kita bangun pagi, Yesus itu hadir memberikan damai sejahtera bagi kamu. Dan itu sudah tinggal di dalammu. Kau harusnya memulai setiap hari dengan damai. Nah, jangan bersungut-sungut, dimulai dengan damai. Gimana sih memulai dengan damai? Puji Tuhan. Ya, ketika saudara mau masak nasi, tinggal seperes aja. Ya, seperes sendok mungkin. Atau bisa kok buat bubur. Ya, jadi banyak. Tapi saudara isi perut saudara. Saudara bersyukur. Itu damai. Sudah memulai segala hidup saudara dengan damai. Karena Tuhan sudah memberikan damai sejahtera bagi kamu. Itu luar biasa ya perkataan. Perkataan Tuhan itu berkuasa ketika Yesus bangkit. Ini perkataan Yesus yang keempat. Ayo yang kelima sekarang ayat yang ke-21. Ya. Ayat 21. Yuk baca yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Damai sejahtera itu sudah diberikan kepadamu. Bapa itu mengutus aku. Yesus katakan, Bapa yang di surga mengutus aku. Sekarang aku mengutus saya, katakan. Sekarang
Aku, kata Yesus, mengutus saya. Ya. Jadi apa yang dikatakan Yesus, yaitu mengutus setiap kita pribadi lepas pribadi. Yuk mau katakan, Tuhan mengutus, namamu disebut. Ya, Tuhan mau dengar suaramu. Ayo, 1, 2, 3. Namaku Yeni, Tuhan mengutus aku, mengutus saya. Sadar nggak? Ya, Tuhan itu mengutus Robi. Ya. Karena Bapakku itu sudah mengutus aku. Karena aku mengutus kamu. Ya. Harus dikerjakan. Karena aku pun mengerjakan sampai selesai. Apa yang diutus Tuhan, kerjakan itu dengan setia. Artinya kalau sampai akhir itu apa artinya? Setia, sungguh-sungguh, tidak pas dipanggil tok. Aku tidak diundang Budi kok. Nah, aku tidak diundang Gembala kok. Aku tidak disuruh Bu Gembala. Enggak, saudara. Yang ngutus siapa? Yesus sendiri. Karena Yesus juga diutus oleh Bapa ke dunia ini. Ya, untuk apa? Untuk mati bagi saudara, menunjukkan kasihnya. Diutus dan Tuhan mengutus kamu. Pribadi lepas pribadi, mempelai Kristus, bekerja, memberitakan Injil, yang menjadi saksinya. Beritakan tentang Kristus yang hebat. Beritakan tentang Yesus yang berkuasa, dia sumber kekuatan kita. Beritakan Yesus yang dahsyat. Tadi pujian katakan, bukan kehebatan kita, enggak usah diceritain ke orang-orang tentang kehebatan kita. Ya, tapi ceritakan tentang kehebatan Tuhan. Kalau Tuhan itu ajaib bagi aku, ceritakan keajaiban Tuhan bekerja di dalam diri. Enggak usah ceritakan keajaiban. Engkau memang sungguh anak-anak Tuhan yang diberikan kasih karunia itu keajaiban bagi setiap kita. Ya. Tapi Tuhan yang diberitakan, Tuhan yang hebat. Bukan, wah aku hebat loh, semua tak runtuhkan, setan-setan tak usir semua. Perbuatan Tuhan menolong bagi setiap kita. Beritakan tentang Tuhan. Beritakan tentang kehebatan Tuhan. Bukan kehebatan kita. Semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita masih hidup sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Kalau saudara bisa sehat hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Ya, yuk selanjutnya. Ayat yang ke-22 dan 23. Yuk dibaca ya. 1, 2, 3. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ayat yang ketiga. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Kuasa perkataan. Kalau kau bisa melakukan segala sesuatu, itu karena pimpinan Roh Kudus. Tuhan ketika Yesus dia bangkit, dia datang kepada murid-muridnya yang belum percaya. Lalu Yesus menunjukkan tangannya yang berlubang. Dan salah satu murid disuruh menunjukkan lambungnya. Yesus itu menyatakan bahwa aku benar-benar Yesus yang sudah mati dan bangkit. Terimalah Roh Kudus. Saudara ini sudah terima Roh Kudus. Amin. Ya.
saudara terima Roh Kudus, itu yang akan memimpin engkau. Nah, yang memimpin engkau untuk memperkatakan hal-hal yang baik. Hal-hal yang penuh kuasa. Karena Yesus sendiri yang menghembusi kepada saudara dan saya. Saya percaya setiap perkataan itu berkuasa. Setiap perkataan Tuhan berkuasa. Yang atas hidupmu, engkau murid-murid Yesus, engkau anak-anak Tuhan yang percaya sungguh-sungguh setiap perkataan ada kuasa. Kuasa itu bisa menyembuhkan. Kuasa itu bisa menguatkan. Bisa membawa kepada kehidupan saudara menjadi sungguh-sungguh menikmati kehebatan Tuhan dalam hidup. Tapi juga bisa meruntuhkan karena engkau berkata-kata yang negatif. Ya, berkata-katalah yang positif. Nak, kamu pintar. Ya, belajar terus biar tambah pintar. Anaknya akan semangat. Ya, benar, saudara. Haleluya. Kalau engkau mau perkatakan anak kamu sudah enggak bisa. Anak-anak itu jadi malas mau belajar. Betul ya? Dulu saya pernah diajari kakak saya. Diajari, disepel, kali-kali pakai gini. Saya enggak bisa, saudara. Pakai kertas. Ya, itu terus kerjakan, akhirnya hafal juga. Dari mau belajar. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar di dalam segala sesuatu. Melalui perkataan Yesus. Itu luar biasa. Ya, sudah 6 perkataan. Ayo sekarang yang ke-7, yang terakhir. Ayat yang ke-27. Yuk perkataan Yesus. Ayat yang ke-27. Yuk baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini. Dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi. Melainkan percayalah. Haleluya. Percaya ini sepertinya, percaya, aku percaya. Kenapa ketika Tuhan katakan kepada Thomas, taruh. Bukan lihat tanganku, enggak. Taruhlah jarimu, cucukkan di tanganku. Karena Tuhan tahu Thomas itu rodo angel, nah, gitu ya. Dia supaya percaya dan Tuhan katakan jangan tidak percaya lagi. Loh, ini sudah dibuktikan dengan tanganmu sendiri. Mungkin saudaranya dikatakan, mungkin Tuhan Yesus, saya mau percaya Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Itu percaya. Kalau doamu belum dijawab, kok Tuhan tidak jawab ya? Padahal aku percaya loh. Di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Aku percaya. Katakan itu. Aku percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Jangan perkatakan, kok belum dijawab ya. Itu namanya tidak percaya. Ya, kalau gereja Tuhan kehilangan percaya kepada Tuhan, artinya kehilangan kuasa Tuhan, gereja itu akan mati. Gereja ini saudara dan saya. Makanya giat di dalam gereja ini. Dari Senin sampai Sabtu ada kegiatan. Ya, Selasa ada kegiatan. Rabu ada kegiatan. Sekarang Kamis ada kegiatan. KKA yang tidak bisa Rabu, Kamis. Ya, Jumat ada kegiatan. Sabtu ada kegiatan. Itu menunjukkan bahwa gereja ini pengennya hidup. Ya,
pengennya itu ada bagi Tuhan. Ya, bagi Tuhan. 1-2 orang. Jika ia hadir dalam nama Tuhan, aku hadir di situ. Berarti ada kuasa. Yang Tuhan inginkan gereja itu bertumbuh. Kenapa tidak bisa bertumbuh? Karena kamu kurang. Kamu tahu sendiri ya. Karena kurang percaya. Saudara, ini penting banget dalam hidup kita. Sepertinya itu sederhana. Saya katakan bahwa saudara dan saya ketika kita kehilangan kuasa atau kehilangan kepercayaan kepada Tuhan, saudara tidak bisa apa-apa. Kalau doa tidak ada yang dijawab. Artinya seperti saudara tidak nerima apa-apa. Karena apa? Karena tidak ada kepercayaanmu kepada kuasa Tuhan. Ayo sekarang belajar. Ya, kau muda. Ya, kau muda kok banyak tantangan dalam hidup sekarang. Ya, yang mau bekerja, yang masih sekolah, mau cari perguruan tinggi, mau cari sekolah, yang TK, yang SD. Ya. Yang Tuhan minta itu kamu percaya. Mana anak-anak muda? Ayo, ada anak-anak muda. Ya. Anak-anak muda. Ayo, Adit masih muda kan? Adit, ayo. Siapa ini? Fani masih muda. Ayo. Ya. Saudara harus apa yang Tuhan minta? Jangan tidak percaya lagi. Engkau percaya bahwa Yesus bangkit? Amin. Jangan tidak percaya lagi. Tapi percaya. Jangan engkau takut. Jangan engkau khawatir. Artinya kan seperti itu. Ya Bilga kan masih muda. Ya. Percaya. Masa depanmu taruh di tangan Tuhan. Tuhan yang akan bekerja. Ya, walaupun kau masih bekerja, sudah punya anak ya. Kau masih muda. Taruh kepercayaanmu kepada Tuhan. Ini sungguh-sungguh loh. Ya, tanamkan itu dalam setiap kita. Ibu-ibu jangan banyak ngomel. Dan gresulo. Atau yang gresulo itu apa sih bahasa Indonesia? Ngomel. Apalagi kata-kata ngomel. Ngomel, gresulo, apalagi. Mengeluh, nah, apalagi. Menggerutu, apalagi. Banyak. Hah? Apa? Sungut-sungut. Sungut-sungut. Banyak ya. Tapi itu sama. Apa? Apa Pak Giarto? Hah? Oh, grundel. Gedumel. Gedumel. Jangan tidak percaya lagi. Artinya apa? Tidak ngedumel tadi itu. Ya. Tidak bersungut-sungut lagi. Tapi percaya. Dari GSJI Immanuel tidak ada yang sungut-sungut lagi. Tidak ada yang ngedumel lagi. Amin. Sedikit banyak percaya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Ada 7 perkataan Yesus yang penuh kuasa ketika ia bangkit. Dia berkata, pelajari lagi. Ya, renungkan itu. Saudara diberkati. Haleluya. Kamu selesai berbicara, tapi berbicaralah terus di dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Engkau sedang bekerja Tuhan. Kami percaya perkataan Tuhan, perkataan yang penuh kuasa. Apa yang kami imani itu akan terjadi. Karena Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.